Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Ibu. Nah, sebelum Ibu membawakan materi layanan klasikal pada bidang karir, yaitu pemantapan karir di masa depan, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Doa dipimpin oleh ketua kelas. Silahkan. Amin. Nah, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik, Ibu. Nah, sebelum Ibu membawakan layanan, alangkah lebih baik bagusnya kita ice breaking ya, supaya tidak terlalu tegang sebentar. Nah, kalau Ya, Ibu, Bu. nah krunya itu kalau Ibu bilang selamat siang, anak-anak bisa bilang siang, siang, siang luar biasa. Oke, dimengerti? Ya, Bu. Nah, selamat siang anak-anak. Siang, siang, siang. Luar biasa. Oke, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tujuan layanan dari bimbingan yang Ibu akan bawakan. Adapun standar kompetensi layanan yang Ibu bawakan yaitu wawasan dan kesiapan karir. Selanjutnya, adapun alur dari tujuan pelayanannya yaitu pertama elemen layanan di mana di sini pemantapan karir yang sukses. Yang kedua, capaian layanannya yaitu menentukan alternatif atau perencanaan karir yang mempertimbangkan kemampuan, nilai-nilai, persyaratan, peluang, dan ragam pendidikan. Nah, yang terakhir, tujuan layanannya yang pertama yaitu peserta didik atau konseli dapat menganalisis arti dari pemantapan karir yang sukses. Yang kedua, peserta didik atau konseli dapat mengevaluasi langkah-langkah dalam pemantapan karir yang sukses. Dan yang terakhir, peserta didik atau konseli dapat mengevaluasi dalam memilih rumus karir. Nah, adapun metode yang Ibu bawakan yaitu discovery learning. Eh, medianya itu seperti LCD, laptop, dan video. Nah, sebentar Ibu, setelah Ibu membawakan materi, Ibu akan menampilkan sebuah video tentang pemantapan karir. Nah, di sini ada yang ingin mengemukakan pendapatnya tentang apa itu cita-cita, karir, maupun orang yang sukses. Ada? Ada. Saya, Bu. Ya, silahkan Nadiandra. Jadi yang pertama itu cita-cita. Cita ini merujuk pada impian atau tujuan jangka panjang yang ingin dicapai seseorang dalam hidupnya. Jadi, cita-cita ini seringkali menjadi pendorong utama di balik usaha seseorang untuk mencapai kesuksesan dan meraih kepuasan hidup. Selanjutnya yaitu karir. Jadi, karir ini merujuk pada serangkaian pekerjaan atau posisi yang dijalani seseorang sepanjang hidup profesionalnya. Karir ini seringkali terkait dengan kemajuan, pengembangan, dan prestasi dalam lingkungan kerja. Dan selanjutnya yaitu sukses. Jadi sukses ini bisa diartikan sebagai pencapaian tujuan atau ambisi tertentu yang telah ditetapkan. Jadi konsep sukses sangat subjektif dan dapat bervariasi dari satu individu ke individu lainnya. Mungkin hanya itu, Ibu. Baik, terima kasih Nadiandra atas pendapatnya. Nah, sebelum Ibu membawakan materi, apakah sudah siap mendengarkan layanan yang Ibu akan bawakan? Siap, Ibu. Ya. Jadi, cita-cita itu adalah harapan dalam hati yang ingin diwujudkan, baik itu harapan-harapan tersebut bersifat sementara maupun tidak. Karir adalah suatu rangkaian atau pekerjaan yang dicapai seseorang dalam kurun waktu tertentu yang berkaitan dengan sikap, nilai, perilaku, dan motivasi dalam individu. Sukses adalah suatu impian atau tujuan yang ingin
dan telah tercapai dengan usaha dan kerja keras yang dijalani dalam hidup dalam mencapai kesuksesan dan keinginan tersebut. Eh, Keinginan tersebut itu berupa hal yang positif, baik baik untuk diri sendiri maupun orang lain, serta bermanfaat juga bagi orang di sekitar kita yang tidak hanya berupa materi, tapi kesuksesan juga itu berupa non materi. Nah, sukses dalam karir juga itu adalah jika seseorang mengalami gagal kerja, rugi, bahkan bangkrut. Apabila ia menerima kenyataan pahit tersebut, maka dia bisa menjadikan sebuah motivasi itu sebagai agar dia bisa bangkit dan berusaha kembali. Maka orang seperti itulah yang disebut sebagai orang yang sukses dalam karir. Nah, adapun faktor yang bisa menentukan cita-cita kita, pertama manusia itu sendiri, yang kedua kondisi yang dihadapi dalam rangka untuk mencapai cita-cita tersebut, yang ketiga seberapa tinggi cita-cita yang ingin kita capai. Nah, selanjutnya adapun tips dalam memilih cita-cita. Yang pertama, kenali kemampuan cita-cita Anda. Langkah ini adalah langkah paling awal dari pencapaian cita-cita. Yang kedua, fokus pada tujuan. Fokus ini sangat penting ya diterapkan jika contohnya itu jika seorang petani mengejar ayam 2 ekor sekaligus, maka tidak satu ekor pun ia dapat. Jadi yang ia dapat itu hanyalah kelelahan, fokus, dan konsentrasi, dan langkah per langkah untuk menuju cita-cita itu. Yang kedua, terus asah bakatmu. Setelah konsentrasi, selanjutnya adalah mengasah apa yang kalian sudah pelajari dan bisa kalian contohi. Yang keempat, berani mencoba sesuatu yang baru. Nah, jangan pernah ya takut untuk mencoba hal-hal yang baru karena dalam mencoba pasti ada jatuhnya. Tapi jangan juga dilihat dari seberapa banyak jatuhnya, melainkan seberapa banyak kamu bangkit. Yang kelima, tekunlah berlatih. Nah, orang yang tidak pintar tapi belajar lebih baik daripada orang yang pintar tapi tidak belajar. Nah, lebih baik lagi itu kalau pintar dan belajar. Nah, belajarlah dari orang yang sukses. Tentu kalau kamu bercita-cita menjadi presiden, figur seperti yang kamu inginkan, tentu sesuai dengan cita-citamu. Ada di sini yang ingin bercita-cita menjadi penyanyi atau istrinya Teh Hyung. Tidak, Ibu. Setuju. Ingat yang terakhir, sering-seringlah berdoa agar hidupmu selalu dilindungi dan bisa capai cita-citanya ya. Bagaimana layanan yang Ibu bawakan tadi? Iya, Mungkin Bu. layanan yang Ibu bawakan tadi apakah dimengerti atau tidak? Mengerti, Ibu. Nah, selanjutnya Ibu akan memutarkan sebuah video ya tentang penetapan karir.
Baik, baik setelah, tadi, pemaparan, video, apakah ada yang ingin ada yang ingin ditanyakan mengenai video yang tadi? Saya, Bu. Ya silakan Nadiandra. Jadi pertanyaan saya itu, Bu, mengapa pada setiap sekolah guru bimbingan dan konseling memiliki peran yang sangat vital dalam mengarahkan peserta didik dalam bimbingan kepribadian karir serta pengembangan diri? Mungkin hanya itu, Bu, pertanyaan dari saya. Oh iya, terima kasih Nadiandra atas pertanyaannya dan langsung saja Ibu jawab ya. Jadi, pertanyaan itu mengapa, pada setiap sekolah itu guru BK-nya itu sangat, mempunyai peran yang sangat vital dalam mengarahkan peserta didik dalam membimbing kepribadian karir serta pengembangan diri. Jadi, peranan guru BK di sekolah itu sangat penting dalam keberhasilan setiap siswa. Nah, agar bisa menjalani proses pendidikan di sekolah dengan baik. Nah, guru BK juga itu bertugas untuk mengetahui dan juga memahami perilaku dan memberikan konseling kepada siswa sehingga bisa membantu siswanya dalam mengatasi, setiap permasalahannya. Bagaimana, sudah dimengerti, Nak? Sudah dimengerti, Bu. Nah, terima kasih, Nak Diandra. Selanjutnya, Ibu akan membagikan kepada kalian, lembar kerja peserta didik. Coba dilihat, apakah sudah dimengerti, Nak? Ini tugas, Ibu. Ya, tugas dikumpul pada pertemuan selanjutnya. Ini tugasnya diketik atau ditulis tangan, Ibu. Ditulis tangan, Nak. Oh ya, Oh, ya, sudah dimengerti semua, tidak ada yang mau dipertanyakan? sudah dimengerti, Ibu. Ya, sekian dari pertemuan pada hari ini ya. Sebelum Ibu tutup, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Oke, sekian dan terima kasih. Apabila ada perkataan Ibu yang salah, mohon dimaafkan ya. Karena mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Nak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.